Kadang-kadang ilmu keturunan wong tua, wong bahasa Jawa gitu ya, ilmu pengasihan gitu. Ilmu pelet berarti. Ya, ilmu pelet bisa. Pak Warsa, Ya, bacaannya gimana? Amalannya ilmu pelet itu coba. yang dari nenek. Iya, ya. gimana? Tuluhaing luah sulika, katanya tuluah itu ciduh atau ludah ya. Kata orang Jawa, bahasa apa itu? Apa itu ilmunya itu pada ludah-ludah itu? Iya. Coba ulangin pelan-pelan nih. Tuluhaing luah sulika, luah ratu. Sedah leng latihan si anu kawakin begitu itu. Iya, ada leng gitu. Pernah nikah berapa kali? 9. 9 bener. Iya. Pakai ilmu pelet itu. Hai semuanya, kalau kalian pengen tahu cerita-cerita hantu dan pengen ngeliat hantu beneran nih, nonton channel YouTube-nya Gus Soleh Pati, dijamin serem. Aku aja gak berani. Nonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. GSP Rono Rene Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini GSP hadir di kampung mana ini Teh? Kampung Guruwuk, Terus Desa Bojongmangka, Kecamatan Kelapa II, Tangerang. mohon maaf namanya siapa nih Pak? Pak Warsa, Bapak Warsa. Iya. acak sehari-harinya. Iya. Ini apa yang dirasakan nih Pak Warsa nih? Sakitnya seperti apa? Sakitnya ini badan, ini kaki kaku ya, badan bengkak tuh. Ini badan kaku. Ini kepala pusing. Kayak kamu ngumpul perasaan, nggak kumpul. Ngawur. Pikirannya ngawur. Ngawur, ya. Tapi bisa tidur. Bisa tidur juga kadang-kadang, jadi nggak Kadang-kadang? standby. Ya. Semalam kadang-kadang tidur sebentar gitu. Yang dirasakan kakinya Ini sakit nih sebelah nih, yang ini. bisa Sakit. dikatakan stroke. Ya stroke. Ya stroke. Cuman kiri aja. Ya sama tangan tuh nggak normal. Oh, gini tuh, begitu. Berarti mati separuh ini ya. 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 Dan sekarang ini udah pada kumpul semua. Nih kenalkan nih Teh siapa nih namanya Teh? Warsia. Warsia, Teteh Warsia sebagai anak dari Bapak Warsia. terus Nurjaya. ini Suami. mantu suaminya Teteh. Iya. Ini beliau siapa Mas? Anaknya? Iya. Nurjaya anak saya. Apanya mbaknya? Adik. Oh adiknya Iya. Teteh. Iya. Terus ini siapa? Husen. Siapa masnya ini? Saudara lah. Saudara. Ponakan. Iya. Pada kumpul semua nih, baik. Nih, Pak Warsa, dulu itu pernah kemana aja? Ya, mungkin nyari ilmu lah, atau apalah, sampai punya ilmu kekuatan nih. Saya lihat nih, Pak Ustadz lihat nih, di dalamnya ada sesuatu nih. Bisa ceritakan waktu zamannya itu? Zaman dulu ya, Iya. biasa aja ayat-ayat suci Al-Quran gitu, ayat 2 ayat gitu. Jadi kebanyakan keliling dari tahun 2000, dari tahun 2000. Udah begitu ya namanya ilmu, nggak tahu ilmu apa, ayat suci Al-Quran dipuasain itu, dipuasain. Terus? Kadang-kadang ilmu keturunan wong tua, wong bahasa Jawa gitu ya, ilmu pengasihan. Ilmu pelet berarti? Ya, ilmu pelet bisa. Ilmu pelet yang Pak Warsa lakukan, ya kan? Ya. Itu dari mana? Dari Ilmu itu. nenek. Dari nenek. Masih masak anak-anak mau tidur nih, ini channel nanti buat gede gitu. Terus buat melet siapa? Ya ada kan kalau permainan persaingan gitu. Saya tanya nih, ya, jujur ya. Ya. Punya ilmu pelet, ya buat melet perempuan-perempuan itu sampai punya istri berapa? Ayo, Itu jawab. nggak pakai pelet itu. Nggak Nggak pakai ilmu dipelet, pelet? nggak. Pakai apa? Ya pokoknya
nggak pilih-pilih lagi nikahnya juga. Nggak pilih-pilih. Pernah nikah berapa kali? 9. 9, bener. Iya. Pakai ilmu pelet itu. Enggak. Lah terus kalau punya ilmu pelet buat melet siapa? Ya belum pernah ada yang dipelet itu. Malah punya istrinya asal-asalan. Tapi kan artinya karena punya ilmu pelet, akhirnya perempuan pada nempel gitu. Kalau Pak Warsa kan merasa gak dipakai ilmunya, tapi karena punya ilmu pelet, ilmu pengasihan, perempuan pada nempel. Cuman itu saya kadang-kadang kagak suka juga dikawin, saya mah dikerjain dibikin kesempetan itu. Iya, karena punya ilmu pengasihan. Ada kemungkinan. Itu. Makanya nenek-nenek juga dikawin, anak-anak kawin, pokoknya. Tapi bikin kesempetan. Setelah kawin saya tinggal lari gitu. Setelah ditikah saya tinggal lari. Oh, ada yang anak-anak dikawin. Ya, Berapa umurnya yang Sekitar anak-anak? 20-an, 21 gitu. Saya juga masih muda loh kan. Wah. Ini pada kepengen ini malah. Pak Warsa, Ya. bacaannya gimana? Amalannya ilmu pelet itu coba. Itu yang dari nenek. Iya, ya, gimana? Luah yang luah sulika katanya itu luah itu ciduh atau ludah ya. Kata orang Jawa, bahasa apa itu? Apa itu ilmunya itu pada ludah-ludah itu? Iya. Coba ulangin pelan-pelan nih. Ya. Luah yang luah sulika, luah yang luah ratu. Saya dah edan, saya dah leng latihan si anu kawaking begitu itu. Wah, iya, ada leleng gitu. Iya. Pakai. Ini bahasa ilmu Sunda nggak ini? Mas, artinya apa? Tahu nggak? Bahasanya? Kayak bahasa Sunda gitu. Kayak bahasa Sunda gitu. Saya udah banyak Cuman lupa. Banyak lupa, pokoknya banyak tapi Kalau pas pengajian gitu doang. ngamalin itu pakai puasa berapa hari? Paling Senin Kemis. Kalau sudah nikah 9 kali itu durasinya berapa lama, Pak? Mulai A sampai yang terakhir 9 itu. Durasinya. Dari Lamanya mulai dapat nikah pertama sampai 9 itu dihitung berapa 8 tahun? tahun 82 sampai tahun 2013. Hafal banget. Tahun 82. Tahun 80. Sama mamanya ini tahun 82. Nah, sekarang kan terasa imbasnya ya. Iya. Sakit sekarang Iya. yang sudah berkepanjangan. Sudah berapa tahun sakitnya? 1 tahun kurang sedikit ya. 1 tahun. Iya. Nah, sekarang punya istri. Yang terakhir ada istrinya yang terakhir. Kabur. Kawinnya cuma 3 hari, kabur. Sama dikerjain. Diambil duitnya doang. Ya kawin begitu banyak tuh kawin dikerjain. Ada anak yang buntingin anak orang. Emaknya apa ditikah sama saya. Setelah dibawain sama saya dia langsung ngebawain ke sono. Ngawinin anaknya ke orang kampung baru sini. Langsung ke bumi. Jadi saya dikerjain. Setelah kasih duit dibawa ke ono besan. Ngebesan, pesa lagi saya ngebesan lagi double itu dikerjain sama kawin banyak yang dikerjain. Makanya anak pada marah nggak perlu sama anak-anak saya nih ya. Sama jadi nasib saya dikerjain terus. Nah, berarti ilmu peletnya itu, ilmu pengasihannya itu ilmu pengasihan yang jelek karena tinggal kabur. Ada Iya, orang jangan. Ini kasihan anaknya ini. Mas Iya, apa tadi? Mohon. Iya. Iya. Mas Jaya. Mau ikut punya ilmu pelet? Wah, anaknya aja nggak mau. Ada anak orang Kerawang. Ini juga teh Mau, mau jangan. nggak? Nggak pada mau. Masa tiap belanja apa yang ditikah, ditawar sekian mau. Setelah ditikah dia ngambil motor minta DPO, setelah beres DP motor dibawa kabur, mau dia segala perabot rumah dibawa kabur, dikerjain ya mas terus terang, bukan kepinginan. Nih dengerin nih para GSP nih, kalau punya ilmu pelet seperti yang diamalkan oleh Bapak Warsa, ya begitu jadinya. Maka jangan punya ilmu pelet. Ya, jangan sekali-kali. Nyesel akhirnya nanti. Tuanya nyesel. Karena apa yang dipakai ilmu jin, ya. Jin itu kalau dipakai, ya, dia akan balas dendam 7 turunan. Hati-hati. Ya. Karena jin disuruh-suruh dari ilmu itu. Siapa yang disuruh? Yang mau? Ya nggak mau lah. Orang aja disuruh kalau nggak dikasih opah nggak mau. Bener nggak? Nah itu diapain? Jinnya disuruh doang. Makanya ketika sudah selesai ilmunya itu, dia akan ngancam, awas.
7 turunan akan saya goda balas dendamnya itu. Jangan sampai punya ilmu jin, ilmu pengasihan, ilmu pelet, itu bohong semua. Kalau pengen suci, pengen bersih, pengasihannya apa? Mohon kepada Allah dengan ridhonya. Membaca apa? Ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, dengan membaca surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Al-ayah. Pengen kaya, minta pada Allah dengan wasilah-wasilah, ya. Banyak amalan-amalan. Seperti contoh, ya, istighosah dengan membaca apa? Surat Al-Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqatiha kadhibah, khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassan fakanat saba'an mumbathah. Wa kuntum azwajan thalathah fashabul maimanati ma ashabul maimanah wa syabul masyamati ma ashabul masyamah. Al-ayah. Pengen sakti boleh Pak Ustadz? Boleh, tapi mohon ridhonya Allah, jangan salah jalan dari ilmu itu. Pengen menghancurkan kerajaan-kerajaan daripada jin, kerajaan-kerajaan pada iblis, ya. Karena apa? Kekuatan kerajaan yang paling abadi hanyalah kekuatan dari kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca apa? Surat Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-ayah. Banyak sekali fadilah, manfaat dan syafaah daripada Al-Quran. Al-Quran bisa mensyafaati bagi yang membaca Al-Quran dan yang menghafal Al-Quran. Syafaat ada 3, syafaat dari Al-Quran, syafaat dari Rasulullah, dan juga syafaat dari para waliullah. Syafaat Al-Quran bisa menghalau atau menghadang orang yang mau terkena adab atau musibah. Syafaat selain Al-Quran bisa mencabut orang yang terkena adab atau musibah. Subhanallah. Pak Warsa, Ya. kalau saya ngerasa di Ya. badan Pak Warsa ini kan masih ada ilmu-ilmu leluhur yang masih menempel. Ya. Dari khodam-khodam ilmu pengasihan, Ya. khodam-khodam ilmu pelet, yang sekarang menjadi beban kehidupan, akhirnya sakit seperti ini, ya kan? Ya. Nah, saya rasakan Pak Warsa juga kalau dengar adzan coba rasanya gimana? Ya gelisah, panas. Panas. Ya. Tuh kan. Ngaji juga begitu, makan berantem aja sama ini. Malah dia sengaja, ya, Pak Ustadz. Sengaja gimana? Ya supaya ngebuyarin penyakit dari saya kabur itu, nyetel dia. Tapi ini nggak kuat, marah sama dia. Saya dikejar-kejar Iya. Ustaz. Tuh dikejar-kejar teh. Iya, saya Sakit minta parah. sama diomelin. Tuh. Panas, puyeng. Ini merang. Merang. Merang apa? Kayak kena gabah, kayak kena padi. Kayak padi. Oh. Ini panas, kayak padi. Panas. Nggak kuat nahan. Ini pikiran ngelantur, nggak inget-ingetnya, cuman nggak tahan. Ya itu karena apa? Karena ilmu pengasihannya itu masih menempel di sini. Khodam-khodamnya harus dibuang dengan ruqyah nanti Pak Ustadz mau meruqyah. Nah ini kalau penyakit medisnya, insya Allah juga kalau sudah diruqyah ya, nanti Pak Ustadz udah ngeruqyah, didoain ya, terus dinetralisir, ya minimal rasa itu udah tenang, Iya. ya kan? Ini belum sama sekali. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Enggak ketika ada adzan sudah enggak panas lagi. Ketika ada orang ngaji sudah enggak panas lagi, enggak kemerungsung. Terus Iya. hatinya bisa tenang, tidur pun nyenyak. Ya. Nah, yang kedua baru proses pengobatan daripada stroke karena ini sudah menjalar ke fisik. Gitu. Ke fisik. Ini kan Teteh Warsiah dan Mas Sumantri dan juga Mas Jaya, Iya. dan keluarga semua. Itu kan
merawat Bapak dengan penuh keikhlasan, Iya. tidak ada tanpa pamrih karena anak, ya kan? Ya, anaknya Bapak ada berapa? Ada 3. Pernah ke sini yang lain? Pernah. Nengokin? Ya. Alhamdulillah kalau gitu. Tapi yang rawat yang asli kan di Ini. rumah Teteh ini, Iya, iya. Teteh Warsia. Iya. Dihargai beliau berdua. Iya. Bapak jangan, memang sih karena kondisinya begini ya lumrah Teh, mau marah, mau harus sabar juga. Memang. Jadi Tapi itu- jangan diomelin lagi, kasihan sudah. Sadar ya, Mas, sadar ya. Oh, kalau sadar. Orang baca itu tuh tasbih sampai berapa biji di tasbih ya? Banyak. Ah, Mental. mental. Kalau kepenuhan ngambek. Baca sebalik udah ngambek. Marah pokoknya. Baca astagfirullahaladzim. Tuh di ama ini berantem, suku nggak kuat. Marah nih. Pengen ngancurin apa aja kalau hancurin pengennya begitu. Mau denger ngaji, marah. Itu yang aneh. Maaf ya bukan hujan. Lagi saya belum begini. Maaf ya bukan hujan, urusan Allah itu ya. Terserah ya saya ada begini. Jumat juga saya nggak libur berapa puluh tahun. Puluhan tahun. Sholat Jumat. Iya. Nggak libur. Nggak pernah libur. Nggak. Sekarang sholat Puluhan nggak? tahun. Sekarang nggak sholat. Nggak Itu. sholat? Nggak. Setahun nggak sholat? Ya. Sholat sih Setahun nggak awal-awal. sholat. Gimana? 3 hari aja nggak sholat, sehari aja. Kita yang biasa sholat itu ketinggalan satu waktu aja, duhur nggak sholat, gelisah. Ya Teh? Iya, bisa. Kalau Bapak mah tenang aja, karena apa? Ada khodamnya jelek di sini. Tuh, ya, ada si jeleknya tuh yang nggak kuat. Jangan Mau sampai. dikeluarin, waduh ini si jeleknya ini. Pengen itu yang pengen ngeluarin si jeleknya ini saya. Nah, loh, Teteh itu juga ngerasa. Kalau saya rasakan nih, Teteh juga kena imbasnya nih. Teteh sakit-sakitan, ya kan? Muntah-muntah pengen ke itu ada sesuatu yang ini kan ganjil kan langsung uwe. Iya, benar Pak Ustadz. Ada yang nempelin, nggak ada. Katanya ada sangkut pautnya sama bapak. Sangkut tapi mau saya banyak. nggak Nanti kan dirukyah semua. Kalau Mas Jaya apa yang dirasakan Mas? Berkah ya alhamdulillah. Nggak ada. Mas Sumantri? Alhamdulillah kita nggak ada, Enggak. biasa aja. Cuman semenjak bapak di sini saya merawat sakit huru hara semua ribut. Jadi kayak biang ribut. Saya berantem suami karena saya bingung ngurusinnya. Nah, Panas. itu imbasnya dari keilmuan itu. Kemana-mana semua akhirnya. Ke anak, ke cucu, ke keluarga. Sini jadi kayak biang keroknya di sini. Biang keroknya. Astagfirullahaladzim. Kalau di rumah sini pernah ada apa Teh? Mungkin suara apa jatuh di atas atau mungkin penampakan Pas lagi ngomong ke penampakan ada yang lewat di kamar mandi ke sono. Alhamdulillah. Kalau di sini pernah ada apa Teh? Yang ganjil, misalnya ada ledakan di atas lah atau ada suara apa yang aneh atau sekelebat gitu. Apa Teh? Oh, ini kayak suara ayam berkokok di jam 11 malam dan saya rep-repan melihat kepala buntung Waduh, kepala buntung. Di mana kepala di buntungnya? ruang tengah. Di sini. Iya. Sebenarnya. Makanya nggak panas banget di samping saya. Dulu ini tanah ini apa? Tanah ini Tanah ini pohon bambu dulunya. dulu pohon bambu. Iya. Mau bangun aja harus gali pohon bambu sampai ke akar-akarnya. Pohon bambu. Ya semenjak ditinggali di sini sekian tahun itu rasanya gimana Teh? Kadang ada aneh aja. Keanehan. Ditambah lagi ketika Bapak kesini Iya. setahun ini. Iya, tambah itu. Tambah. Parah ini mah. Astagfirullah. Ini nengok-nengok terus. Udah, saya rukyah semua. Ya. Bapak Warsa, keluarga semua dan juga akan netralisir rumah ini supaya apa? Supaya adem, ayem, tentrem, ya, tidak ada gangguan lagi. Ya, saya netralisir dan Pak Warsa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan lahir batin ya dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dah siap-siap di sini, duduk sini. Yuk.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Warsa, ini kan udah seger nih. Habis mandi doa ruqyah. Teteh nanti juga mandi. Ini belum. Masnya juga belum. Masnya juga belum. Yang sudah ini kelihatan seger nih, Pak Warsa. Nanti habis ini ada aktivitas lagi, ya. Ini kan proses nih. Ya, proses sudah ada keseimbangan, udah mulai terasa ada kebaikan, ya, kesembuhan dalam proses itu, ya. Nanti habis itu punya rezeki umroh, Amin, amin, Ah. amin, amin. haji. Amin. Subhanallah. Itu yang diharapkan oleh seseorang sebagai umat Rasul, ya, ketika apalagi sudah mendekati, ya udah tua, udah sepuh, mohon maaf. Itu seperti itu. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Itu yang bikin apa? Kalau kita nggak sholat, ya nanti setan-setan pada datang. Sekarang kan udah Allah dikir ya. Allah, ya dikirnya ya. Tuh, nggak disuruh dah langsung dikir Allah. Karena apa? Efek daripada ruqyah tadi sudah masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam jiwanya, ke dalam ruhnya. Subhanallah. Terus ini tak kasih amalan, ya, untuk ditunjukkan kepada Allah. Sayang kita hanya kepada Allah, cinta kita hanya kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, sayang kita kepada Rasulullah, dan sayang kepada anak, istri, dan keluarga besar. Ya, ini dibaca, insya Allah, Pak. Tuh, dikir terus nih para GSP. Subhanallah, dikir terus sekarang. Allah, iya Pak. Allah. Oke para GSP, inilah sedikit cerita yang mengharu biru di Tangerang. Jangan sampai kita digoda oleh rayuan-rayuan jin, rayuan-rayuan iblis, dan rayuan-rayuan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai bani Adam supaya tidak menyembah setan? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Sudah jelas di Al-Quran, dijelaskan di dalam surat Yasin ayat 60. Jangan kita terbelenggu oleh rayuan jin dan manusia. Hindari itu semua, ya. Ilmu-ilmu yang negatif buang jauh-jauh. Kita ambil positifnya dan buang jauh-jauh daripada ilmu negatifnya. Oke para GSP, jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Terus ikutin Gus Solepati YouTube channel GSP Rono Rene Icut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kenang-kenangan nih Pak Warsa, ya. Ini buat dikiran dari Pak Ustadz nih, dikir. Allah. Ya. Nah, setelah buat dikir, buat kalungan saja seperti ini. Nanti dilepas lagi, terus buat dikir lagi. Ya Pak Warsa ya. Alhamdulillah.